Gdzie jest chłopak? Mówi, że jak kobiet się nie bije, to szowinist. Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Mother's Day yang dirilis tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang ibu-ibu yang bekerja di tempat rongsokan. Namun siapa sangka dia adalah mantan mayor pasukan khusus yang suka membantai para mafia. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang ibu-ibu bernama Kikimora yang saat itu sedang bekerja di sebuah rongsokan mobil. Diketahui kehidupan Kikimora cukup kacau setelah ia kehilangan suaminya yang dihabisi oleh pembunuh bayaran. Bahkan setiap harinya Kikimora selalu mabuk-mabukan dengan meminum Homer. Pada malam harinya, Kikimora yang baru saja minum, ia pun kembali lagi ke toko untuk membeli minuman. Piwka? Hingga ketika Kikimora akan pulang ke rumah, ia tak sengaja melihat dua orang wanita yang sedang diganggu oleh pemuda gangster. Saat itu juga Kikimora menyuruh para pemuda gangster untuk tidak mengganggu wanita tersebut. Namun para gangster yang tidak terima karena telah ditegur, mereka pun malah balik ingin mengganggu Kikimora hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Awalnya Kikimora dapat dengan mudah menghajar para pemuda gangster tersebut. Namun karena Kikimora saat itu sedang mabuk dan tidak mau sampai kehilangan kendali, ia pun memutuskan untuk mengalah dalam perkelahian. Karena Kikimora sadar bahwa al-khomru umul khobais, bahwasanya meminum khamar adalah induk dari segala keburukan. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Kikimora pun kembali melanjutkan minumnya. Keesokan harinya terlihat Kikimora yang sedang mengawasi sebuah keluarga dari dalam mobil, yang ternyata pemuda ini adalah anak kandung Kikimora yang sekarang tinggal bersama orang tua angkatnya. Hal tersebut Kikimora lakukan tentu saja sebagai upaya dirinya dalam melepas rasa rindu kepada sang anak. Tak lama kemudian Kikimora dikagetkan dengan kedatangan seorang pria bernama Igor. Rupanya Igor ini adalah sahabat Kikimora dan Igor bekerja sebagai intel di kepolisian. Di sini Igor mengatakan kalau ia tahu Kikimora sedang mencoba melepaskan rasa rindu kepada sang anak. Namun apa yang dilakukan Kikimora adalah melanggar hukum, yaitu memantau sebuah keluarga secara diam-diam. Kemudian Igor mengajak Kikimora pergi ke kuburan sahabat mereka sebagai upaya Igor menghibur Kikimora. Ternyata sahabat mereka ini bernama Nina Noak yang merupakan mayor pasukan khusus. Scene berpindah ke rumah dan memperlihatkan Kikimora yang ternyata sering memantau putranya lewat media sosial. Kikimora sangat bahagia karena putranya mendapatkan orang tua angkat yang nampaknya sangat menyayanginya. Diketahui putra Kikimora ini bernama Max. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ketika Kikimora sedang membuat sarapan, ia dibuat penasaran sebab banyak sekali notifikasi di dalam laptopnya. Ketika dicek, ternyata postingan dari Max sudah banyak dikomentari oleh teman-teman Max yang mengetahui kalau Max telah hilang.
Sebagai seorang ibu kandung, Kikimora tentu saja tidak akan tinggal diam dan ia pun segera pergi dari rumahnya untuk mencari Max. Hal yang pertama Kikimora lakukan yaitu mendatangi Igor, sahabatnya yang merupakan seorang intel di kepolisian. Di sini Kikimora bertanya, apakah orang tua angkat Max sudah melapor ke polisi tentang hilangnya Max? Igor menjawab kalau laporan itu sudah masuk ke kepolisian, namun sayangnya atasan Igor malah menugaskan polisi lain dalam upaya mencari Max. Mendengar hal itu, Kikimora menyuruh Igor untuk memberi informasi apapun mengenai hasil investigasi yang dilakukan polisi. Namun Igor menolak sebab ia tidak mempunyai wewenang dalam hal tersebut. Igor juga mengatakan kalau Kikimora tidak usah khawatir karena Max sudah besar dan mungkin saja Max hanya sedang menginap di salah satu rumah temannya. Akan tetapi, Kikimora tetap memohon untuk memberitahu dirinya apabila Igor mempunyai informasi. Setelah itu, Kikimora mendatangi rumah orang tua angkat Max, lalu diam-diam ia masuk ke kamar milik Max. Untungnya saat itu rumahnya sepi karena orang tua angkat Max masih berada di kantor polisi. Setelah cukup lama mencari, ternyata Kikimora tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Tak lama kemudian orang tua angkat Max datang, namun untungnya Kikimora tidak ketahuan. Nie. Keesokan paginya terlihat Igor sedang membawa barang bukti berupa ponsel milik Max yang sudah ditemukan polisi di TKP. Di sini Igor mengatakan kepada Kikimora kalau ia harus mengembalikan lagi ponsel tersebut ke kantor polisi dalam waktu 10 menit. Ketika ponsel Max yang ditemukan polisi dibuka, terdapat sebuah pesan suara yang sengaja dibuat oleh si penculik. Di dalam pesan suara itu, penculik mengaku kalau ia bernama Dusan Dragan yang merupakan anak seorang bos mafia yang dulunya dihabisi oleh Nina Nowak. Dusan Dragan. To je moja osveta. Premenuj. Onda ću ubiti njenog sina. Život za život. Kita tahu bahwa Nina Nowak merupakan sahabat Igor dan Kikimora yang sudah meninggal. Namun yang membuat Kikimora bingung, kenapa Dusan Dragan tahu kalau Max merupakan anak Kikimora dan Nina Nowak adalah sahabat mereka. Padahal seharusnya rahasia itu hanya diketahui oleh Igor dan Kikimora. Malam harinya, Igor kembali menemui Kikimora untuk memberitahu informasi yang baru saja ia ketahui. Ternyata, sebelumnya Igor telah mengikuti rapat bersama para intelijen. Di dalam rapat itu, ketua intelijen menjelaskan mengenai sindikat kriminal internasional yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Nyonya Mai. Diketahui Nyonya Mai adalah orang yang menjadi otak dari semua kejahatan para mafia di negara ini walaupun dirinya tidak terjun secara langsung. Sementara itu di bawah Nyonya Mai ada seorang bernama Volto. Volto adalah bocah kirik botak biadab yang sangat kejam dan dialah yang menjalankan bisnis secara langsung. Kemudian di bawah Volto ada tangan kanannya bernama Titus yang bertanggung jawab untuk menjalankan semua perintah dari Volto. Titus Konopka. Setelah itu Igor menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Max sedang diculik oleh anak buah Volto. Dari rekaman itu ia bisa menyimpulkan kalau Dusan Dragan telah menyewa anak buah Volto dalam upaya menculik Max. Di sini satu-satunya petunjuk yang Kikimora bisa dapatkan yaitu mobil anak buah Volto yang bertuliskan sebuah restoran bernama Yam Yam. Gdzie on jest? Nikt nie wie. Na Maxa to nie on porwał, tylko jego małpy. Nie mieszaj się w to. Gdzie są jego małpy? Scene berpindah ke Volto yang saat itu sedang teleponan dengan Dusan Dragan. Di sini Volto mengatakan kalau Max sudah berhasil ia tangkap dan Dusan Dragan tinggal mengirim uangnya saja. Mendengar hal itu, Dusan Dragan mengatakan kalau ia akan mengirim 3% dulu, sementara sisanya nanti jika Volto sudah mengantarkan Max kepada dirinya. Di sisi lain ternyata Kikimora sudah berada di belakang restoran Yam Yam dan ia bertemu dengan beberapa anak buah Volto. Di sini Kikimora langsung bertanya, "Di mana kalian menyandra Max?" Namun jelas saja anak buah Volto tidak mau mengatakannya hingga terjadilah baku hantam di antara mereka.
Setelah Kikimora berhasil meratakan mereka semua, lantas Kikimora kembali bertanya, di mana Max anaknya sekarang? Dan ya, mereka akhirnya memberitahu kalau Max ada di markas Titus yang merupakan tangan kanan kepercayaan Volto. Dengan cepat Kikimora pun bergegas pergi ke markas Titus. Kemudian memperlihatkan Titus yang merupakan tangan kanan Volto. Saat itu ia dan anak buahnya baru saja menculik puluhan orang yang siap diperjualbelikan ke luar negeri. Ketika para korban sedang digiring keluar, ternyata Kikimora sudah ada di tempat tersebut. Kikimora sedang memantau apakah Max ada di barisan para korban. Sayangnya, setelah ia lama memantau, Max pun tidak ada di sana. Kemudian Kikimora pun diam-diam masuk ke dalam markas untuk mencari Max. Scene berpindah ke Volto yang saat itu kembali dihubungi oleh Nusan Dragon. Nusan Dragon mengatakan kalau ia baru saja mengirim uang 3% dari yang ia janjikan. Mendengar hal itu, Volto pun begitu senang karena sudah berbisnis dengan Nusan Dragon. Ia juga mengatakan kalau Max saat ini ada di markas Titus yang merupakan tangan kanannya. Di waktu yang sama, ternyata Kikimora sekarang tengah bertarung dengan Titus. Bahkan beberapa anak buahnya berhasil Kikimora habisi. Czekaj, Matiko, tydzień. Kurier będzie Pakiet. za 2 dni pokaże. Jeśli przesyłka... Jeli to problem? Setelah memenangkan pertarungan, Kikimora segera mendatangi Max yang kala itu sedang disandra. Namun tiba-tiba... Ya, setelah itu Titus pun segera menghubungi Volto dan memintanya datang karena Max hampir saja dibawa kabur oleh seorang wanita. Tak lama kemudian Volto dan anak buahnya datang menemui Titus dan langsung menuju ke tempat Max dan Kikimora disandra. Namun Volto dibuat kesal sebab Max dan Kikimora ternyata sudah berhasil melarikan diri. Setelah itu, Volto pun memarahi Titus yang dianggapnya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, saking kesalnya, Volto langsung menghabisi Titus dengan sebuah alat yang selalu dibawa oleh Volto. Ważne zleconko. Kemudian Volto menghubungi Nyonya Mai untuk mengabarkan kalau beberapa anak buahnya kini telah dihabisi oleh seorang wanita. Volto juga akan mengirim rekaman CCTV yang memperlihatkan Kikimora sedang membantai anak buahnya. Mendengar hal itu, Nyonya Mai mengatakan kalau ia bisa mencari lagi pasukan yang baru. Setelah itu Nyonya Mai menemui putranya yang bernama Alex. Ia menyuruh Alex agar Alex membuka rekaman CCTV yang baru saja dikirim oleh Volto. Ketika rekaman itu diputar, Nyonya Mai dibuat terkejut setelah melihat kalau wanita yang menghabisi anak buah Volto adalah Kikimora. Artinya Nyonya Mai sudah tahu siapa Kikimora sebenarnya. Kita kembali ke Kikimora yang tengah membawa Max pulang dengan sebuah mobil. Di sini Max bertanya kenapa ia menyelamatkan Max, namun Kikimora tidak menjawab dan Max malah terus saja mengoceh. Bahkan ketika sampai di tujuan, Max malah ingin kabur sehingga dengan terpaksa Kikimora berbuat sedikit kasar. Jak mnie zabiją, to nikt ci nie pomoże. Dan ya, ternyata Kikimora tidak membawa pulang Max ke rumah orang tua angkatnya, melainkan membawa ke sebuah tempat rahasia di bawah tanah milik Kikimora. Hal tersebut ia lakukan tentu untuk melindungi Max dari buruan kelompok Volto. Beberapa jam kemudian terlihat Kikimora yang baru saja membuatkan makanan untuk Max. Namun Max malah kembali mengoceh dengan mengatakan kenapa ia tidak langsung dibawa pulang saja ke rumah orang tua angkatnya. Bahkan dengan ketus Max berani membentak Kikimora. Nie, mięso. Scene berpindah ke Igor yang saat itu dikunjungi oleh anak perempuannya. Diketahui kalau anak perempuannya ini memilih tinggal bersama sang ibu karena kehidupan Igor yang miskin membuat sang anak dan ibunya tidak mau tinggal bersama Igor. Di sini Igor mencoba merayu putrinya agar sering-sering datang untuk menjenguk. Namun putrinya malah menjawab kalau ia tidak ingin pulang lagi ke rumah Igor yang kuno. Setelah itu putri Igor pun bergegas pulang dan menyuruh Igor untuk mencari uang yang banyak agar keluarga mereka bisa berkumpul kembali. To nie elegancko. No. Nie elegancko.
Ketika sedang meluapkan kekesalannya, tiba-tiba Igor mendapat telepon dari Kikimora yang kala itu meminta Igor untuk menghubungi orang tua angkat Max kalau Max sekarang baik-baik saja. Walaupun dalam keadaan rungkat, terlihat Igor yang selalu mau membantu Kikimora. Beberapa jam kemudian ketika Kikimora sedang beristirahat, ia dikagetkan dengan suara Max yang kala itu malah menghubungi orang tua angkatnya. Ia pun dengan segera mengambil ponselnya dan tanpa ragu menghancurkan ponsel tersebut. Kikimora sebelumnya sudah menyuruh Max untuk tidak menghubungi orang tua angkatnya sebab telepon orang tua angkatnya pasti sudah disadap. Max yang tidak terima dengan perlakuan Kikimora, ia pun malah ngamuk dan memaksa Kikimora untuk melepaskan dirinya dari tempat ini. Melihat anaknya yang seperti itu, akhirnya Kikimora menjelaskan kalau ia sebenarnya adalah ibu kandung dari Max. Waktu itu ayah Max dihabisi oleh pembunuh bayaran dan si pembunuh bayaran juga mengincar Kikimora dan Max yang masih bayi. Oleh sebab itu, Kikimora terpaksa menitipkan Max kecil ke panti asuhan sampai ia diadopsi oleh orang tua angkatnya yang sekarang. Untuk membuktikan perkataannya, Kikimora memberikan sebuah kaleng yang berisikan bukti-bukti mengenai perkataan Kikimora. Znam twojego prawdziwego ojca. Zabijali nas jednego po drugim. Mnie też chcieli, dlatego musiałam zniknąć. Tak lama kemudian lokasi mereka kini telah berhasil dilacak oleh kelompok Volto, yaitu akibat kecerobohan Max yang sebelumnya menghubungi orang tua angkatnya. Di sini Kikimora menyuruh Max untuk bersembunyi di ruangan sementara dirinya akan melawan pasukan Volto. Setelah itu 3 anak buah Volto masuk ke dalam dan langsung menggeruduk tempat tersebut. Ketika mereka akan menyerang, tiba-tiba ya, setelah itu Kikimora keluar dari ruangan bawah tanah dan kembali berperang dengan pasukan Volto yang ada di luar. Kemudian Kikimora memancing pasukan Volto yang tersisa untuk masuk ke dalam gedung kosong yang tidak jauh dari sana. Di balik itu, Max membuka kotak yang sebelumnya diberikan oleh Kikimora. Di sini terungkap kalau nama asli Kikimora adalah Nina Noak. Artinya, kuburan waktu itu didatangi Kikimora dan Igor adalah kuburan palsu sebagai upaya Kikimora menghilangkan jejaknya. Diketahui Kikimora adalah seorang mayor pasukan khusus yang dulunya ditugaskan untuk memberantas para bos mafia. Kembali ke Kikimora yang sekarang masih berhadapan dengan pasukan Volto. Tinggal pada akhirnya semua anak buah Volto berhasil dihabisi dan sekarang ia tinggal berhadapan dengan Volto. Namun pada akhirnya Kikimora berhasil menghabisinya. Bersamaan dengan itu, Max datang ke sana dan melihat ibunya yang baru saja menghabisi pasukan Volto. Akan tetapi, Max memilih segera pulang ke rumah orang tua angkatnya dan mengabaikan Kikimora begitu saja. Kikimora sendiri memaklumi hal tersebut karena Max pasti belum bisa menerima fakta sebenarnya. Di sisi lain ternyata para polisi sedang menyita semua uang Volto di kediamannya yang berjumlah ratusan juta dolar. Diketahui semua uang tersebut sebenarnya adalah milik bos besar Volto, yaitu Nyonya Mai. Dari kejauhan terlihat Alex, anaknya Nyonya Mai, yang datang terlambat sehingga Alex hanya melongo ketika uang ibunya diangkut para polisi. Keesokan paginya Kikimora mendatangi orang tua angkat Max untuk memastikan kalau Max sudah pulang ke rumah. Namun saat itu juga Kikimora malah pingsan karena sudah sangat kelelahan. Orang tua angkat Max yang baik hati segera mengobati Kikimora di dalam rumah. Hingga ketika Kikimora sudah tersadar, lantas ia bertanya, apakah Max sudah pulang? Mendengar hal itu, orang tua Max menjawab kalau Max belum juga pulang, yang seketika membuat Kikimora bingung di mana Max sekarang. 1 jam setelah itu Kikimora mendapatkan sebuah telepon yang mana ternyata telepon itu dari Nyonya Mai.
Di sini Nyonya Mai mengatakan kalau Max sudah berhasil ia culik dan apabila Kikimora ingin membawa Max, maka Kikimora harus mengembalikan semua uang yang semalam disita oleh para polisi. Dan ternyata waktu malam ketika Max akan pulang ke rumah, ia malah ditangkap oleh Alex, sehingga Alex pun langsung menculik Max. Setelah itu Kikimora pun langsung pergi mendatangi Igor. Di sini Kikimora meminta Igor untuk memberikan akses menuju ruang penyitaan tempat uang Nyonya Resti disita oleh para polisi. Mendengar hal itu, Igor menolak karena tempat tersebut dijaga ketat oleh para polisi dan Kikimora tidak mungkin bisa masuk ke sana. Namun karena Kikimora terus memaksa, pada akhirnya Igor pun mengiyakan permintaan Kikimora dan ia akan secepatnya mengabari. Ketika Kikimora akan pergi, saat sudah tersadar, Kikimora sudah berada di sebuah bak mobil yang berisikan semua uang sitaan polisi milik Nyonya Mai. Rupanya para polisi yang semalam menyita uang tersebut adalah Igor dan teman-teman polisi korupnya. Ternyata semua ini sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Igor dan teman-teman polisi korupnya. Igor sengaja mengadu domba antara Kikimora dan pasukan Volto agar ia bisa leluasa merampok uang Nyonya Mai. Sementara Nusan Dragon yang sebelumnya meminta pasukan Volto untuk menculik Max, ternyata itu adalah Igor yang menyamar. Jelas tujuan Igor hanya ingin mengadu domba. Kemudian Igor menyuruh beberapa rekannya untuk cepat menghabisi Kikimora, sementara dirinya akan mengamankan uang tersebut. Setelah itu ketika Igor akan berangkat, tiba-tiba mobilnya ditembaki dari arah belakang oleh Kikimora. Artinya Kikimora sudah berhasil membantai semua rekan-rekannya Igor. Sementara itu dengan cepat Igor memutuskan untuk segera kabur. Lalu mobil tersebut ternyata meledak yang membuat semua uang di dalamnya berhamburan. Singkat cerita, Kikimora mendatangi markas Nyonya Mai sambil membawa sebagian uang yang sebelumnya berhamburan akibat ledakan mobil. Di sini, Nyonya Mai sempat ingin menghabisi Kikimora karena uang yang dibawanya hanya tinggal beberapa kantong. Namun pada akhirnya Nyonya Mai tidak mau mengambil resiko karena apabila Kikimora dilawan, bisa jadi Kikimora lah yang malah menghabisi mereka. Что за бардак? Kemudian Max dilepaskan dan Kikimora segera membawa Max pulang menggunakan taksi online. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Igor rupanya masih kesal kepada Kikimora karena sudah mengambil kembali uangnya. Namun pada akhirnya Kikimora berhasil memojokkan Igor sambil bertanya apa yang sebenarnya tujuan Igor. Igor pun menjawab kalau semua ini ia lakukan demi anak dan istrinya yang matre dan gila uang. Mendengar hal itu, Kikimora pun langsung menghajar Igor sampai sekarat. Tak lama kemudian para polisi pun datang sehingga Kikimora dan Max segera pergi. Singkat cerita, Kikimora akhirnya membawa pulang kembali Max ke rumah orang tua angkatnya. Beberapa hari kemudian ketika Kikimora sedang sendiri melamun meratapi nasib, tiba-tiba ia didatangi oleh Max. Di sini Max mengatakan kalau ia akan sering berkunjung ke rumah Kikimora karena bagaimanapun Kikimora adalah ibu kandungnya dan karena al-jannatu tahta aqdamil ummahati, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan film pun pragat.